Jadi pertemuan yang diberkahi itu tandanya gampang, ada koneksitas dengan Tuhan, nyambung dengan Allah. Apapun agendanya, bisa duniawi, kerja, bisa tidur, maka jamaah yang mau tidur monggo, yang penting nyambung dengan Allah. Kalau bisa ya bablas ke alam yang lain. Yang penting koneksitas. Jadi sampai ulama itu membagi apapun agenda Anda, yang penting ada koneksitas. Taat. Kalau taat tadi sholat isya, merasa kita yang sholat, itu kata ulama itu putus, itu menisbatkan amal pada dirinya, nggak boleh. La haula wa la quwata illa billah, itu menghilangkan ujub. Jangan menisbatkan amal kebaikan pada diri kita, yang pertama. Yang kedua, kalau maksiat, siapapun yang pernah maksiat yang hadir ini, termasuk yang ceramah juga, apalagi jamaahnya kan gitu, itu monggo istighfar. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Jadi ketika maksiat itu kan, innal ladina idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru, tadzakkaru itu langsung taubat. Wa idza qalu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Jadi aktivitasnya monggo Bapak Ibu, kalau taat nisbatkan ke Allah, kalau lagi dosa katakan saya bersalah. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Musa juga Rabbi zalamtu nafsi. Nabi Muhammad juga sama, Rabbi firli wa tub alayya. Nabi Yunus juga sama, la ilaha illa anta subhanaka. Itu para nabi yang nggak punya dosa, banyak istighfar. Kira-kira yang hadir punya dosa nggak? Ya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga itu disebut kalau ada nikmat seperti yang dimakan kacang itu. Yang ceramah nggak kebagian malah. Itu kalau ada kacang itu setiap masuk satu biji itu bismillah, keluar kulitnya itu, untung nggak dimakan kulitnya, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kau begitu? Ya begitu Nabi kalau makan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Satu tegukan air, bismillah, alhamdulillah. Itu pun bapak-bapak membiasakan tangan kanan dan duduk ya. Biasanya banyak pejabat itu tangan kiri dan berdiri, nggak tahu-tahu lagi. Biasakan tangan kanan. Kemudian yang keempat, kalau ada musibah, pasti ada musibah level personal, komunal, keluarga, mesti level bangsa, mesti ada musibah. Tidak ada hidup ini tanpa musibah. Kalau enggak dirinya, anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, kakeknya, mesti ada di keluarga itu. Itulah rem kehidupan. Kalau sehat semua pasti dangdutan itu. Karena ada remnya, stroke itu rem. Berarti bagus nggak Pak stroke? Ya janganlah Pak. Itu yang disebut dengan rem kehidupan. Hidup itu kan gas ngerem, gas ngerem. Gasnya itu nikmat, remnya itu musibah. Ngegas terus nabrak, ngerem terus, jadi mana? gas rem penting, maka ada musibah. Maka kita masuk pada materi kita, manawiyah kurban. Sebenarnya kalau bicara tentang fikih kurban itu sudah banyak dibaca. Sekarang kita membaca kurban bukan dari sisi hukum Islam, tapi dari sisi fikih sosial, atau disebut fikih akbar. Next, fikih akbar itu kalau Imam Abu Hanifah disebut dengan usuluddin, fikih akbar. Jadi ada bukunya Imam Abu Hanifah namanya Al-Fiqhul Akbar, itu malah bicara tentang akidah, usuluddin. Malah Nabi Muhammad SAW itu bicara fikih bukan lagi usuluddin syariah, lebih daripada itu.
may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, itu malah bicara mengetahui esensi nilai-nilai agama, itu tafaqquh fiddin, fikih agama. Tetapi masuk Magelang, kalau dibilang fikih itu wudu, sholat, tayamum, jauh dari maksud may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tafaqquh fiddin itu memahami nilai-nilai agama, persatuan, perdamaian, skill komunikasi yang bagus. Itu bagian nilai-nilai utama keagamaan. Itu namanya tafaqquh fiddin. Tetapi sudah masuk ke arah zaman akhir, namanya fikih itu bukan lagi yang global, tapi tentang menyentuh anjing itu harus dibasuh 7 kali. Sejak dulu contohnya anjing terus najis mughaladah. Saya tanya bapak-bapak di sini, fardu kifayah apa contohnya? Apa Pak? Sholat jenazah. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang sholat jenazah terus. Pantesan banyak yang mati. Dan contohnya sholat jenazah terus. Fardu kifayah itu milih lurah yang adil, jadi dokter yang jujur, tidak nipu obat. Itu namanya fardu kifayah. Tapi contohnya selalu sholat jenazah terus. Tidak berubah sejak SD, SMP. Betul jawaban pelajaran agama kita? Apa contoh sholat, apa contoh fardu kifayah? Terus boleh sholat jenazah. Gak ada yang lain. La haula wala quwwata, gak update sama sekali. Oke bapak-bapak semua. Jadi ada dinamika fikih. Fikih yang dimaksud itu global sebenarnya. Tetapi kalau sudah masuk Magelang secara umum, fikih itu wudu, tayamum, haji, sangat sempit sekali. Padahal kalau dengan baca bukunya Imam Abu Hanifah namanya Al-Fiqhul Akbar, itu malah bicara tentang teologi, akidah, meluruskan orientasi hidup. Bahkan Nabi malah tafaqquh fiddin, semua dimensi kehidupan masuk dalam tafaqquh fiddin. Kemudian masuk fikih kecil, maka di UIN Suka itu Yogyakarta ada namanya Fakultas Usuluddin. Sedangkan yang cabang-cabang, yang usulnya biasanya bahas tentang akidah. Yang cabang-cabang disebut Furu'uddin, biasanya disebut syariah, cabang. Padahal ayatnya wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha syara'a lakum minad din. Syariah itu malah bicara global. Tapi ketika sampai Indonesia, syariah itu hukum Islam. Jadi ada bank syariah. Berarti sesuai dengan hukum la haula wala quwata illa billah. Mengalami penyempitan. Ketika diluruskan malah ustaznya yang salah. Jadi kata syariah yang dipakai di Al-Quran itu adalah makna global sesuai dengan konsep atau manhaj agama kita. Itu secara umum. Jadi syariah itu mencakup akidah, muamalah, itu pada dasar awalnya. Tapi sudah sesuai dengan ilmu medsos lah. Ada ilmu medsos. Ilmu medsos ya yang menyebar. Ya sama bapak-bapak kalau mau haji sering ada undangan lewat PA, mohon tauji, ada namanya walimatus safar. Walimah itu nikah, safar itu pergi. Pantesan keluarganya nggak bahagia. Itu bukan walimatus safar, itu istilah yang salah. Itu ada istilah sendiri, bodira itu untuk khitan. Kemudian wakimah, rumah baru, ada istilah, tapi tahunya walimah sampai ada walimatul khitan, nggak tahu apakah habis khitan langsung nikah. Itu kesalahan yang menyebar ketika diingatkan malah ustadznya yang salah. Jadi kalau khitanan undang itu ghadira. Ghadira itu ya makanan ketika anak kita khitan, bukan walimah. Tapi undangannya mohon hadir walimatul khitan anak kami. Langsung nikah nih gitu. Begitu juga Pak Haji ini ada namanya walimatus safar. Tapi kayak begitu sudah menyebar. Kalau kita ingatkan kita yang salah, enggak, diem aja deh. Itu ada fikih kecil, tafaqquh. Ada syariah itu umum. Kemudian sekarang syariah jadi khusus hukum. Padahal syariah itu pada dasarnya mencakup teologi, mencakup usuluddin, lengkap sekali. Tapi sudah sekarang jadi sempit. Tapi kata para ulama begini, idza dhaqal
amru ittasa wa idza tasaddaqa. Kalau perkara itu dulunya luas kok jadi sempit, maka tolong kembalikan menjadi luas. Biar cara beragamanya itu enjoy, tidak khusus masjid, tayamum. Wudu jangan wudu fisik saja Pak, ada wudu batin. Mandi junub jangan fisik saja Pak, ada mandi junub batin gitu. Ibu-ibu, Bu, sampun sare, ya nggih, alhamdulillah. Nek senake telas sare nggih. Nggih monggo. Next. Ini tentang dalil-dalil, dibaca sendiri saja bahasa Arab. Sudah pada bisa ngaji. Next. Itu tentang kurban, ini juga bahasa Arab, tafsir juga. Tapi kalau ngaji nggak ada Arabnya nggak keren ya Pak Wali. Oke, saja sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. Wa ja'alna lakum nahral budni, dibicara tentang menyembelih unta. Tapi di situ tujuannya adalah la yanalullah, ayat setelahnya la yanalullah luhumha wala dimaha wala yanal taqwa minkum. Tetapi orientasi substansi dari kurban itu bukan syarat-syarat fikih oriented. Kambingnya harus setahun, giginya harus koel. Itu fikih oriented. Ketika ustadznya ngomong begitu, yang jadi kurban kambing, giginya ditutui sama belante gitu, supaya kelihatan koel. Berarti ustadznya zalim itu. Kenapa? Terlalu ketat soal gigi harus koel. Tanya aja, wahai sundusik, berapa usia Anda? Gitu. Dia akan mengeluarkan KTP. Kalau nggak punya KTP, tanya itu kelurahan. Pertanyaannya, fikih oriented dengan fikih maqasid berbeda. Orang-orang sering ribut itu biasanya fikih oriented. Tetapi ulama seperti Imam Ghazali, ulama-ulama salaf nggak pernah ribut. Yang penting maqasidnya kena, maksimal menggunakan formalitas, tetapi esensinya nyambung. Itu yang paling utama. Contoh, sholat kalau formalnya kan mengangkat tangan, Allahu Akbar, kan pasrah, kan simbol pasrah. Ada perampok ditangkap polisi, kan dia angkat tangan gitu. Berarti secara formal itu kan angkat tangan. Yang diributkan ngangkat tangannya hadwa udunaihi, pas telinga, ada juga hadwa mankibaihi, pas dengan pundaknya. Yang diributkan itunya. Bagaimana kalau orang nggak punya tangan? Bukankah dia tersinggung? Pertanyaannya bukan masalah ngangkat tangan. Apa maksud ngangkat tangan? Pasrah. Allahu Akbar, sudah ingat selamat saja. Sudah ditangkap nih, sudah ditangkap. Jadi kan ditangkap malaikat Israel itu. Ayat malah garuk-garuk. Adakah perangkat tangan polisi sempat garuk-garuk? Jenengan loh ditangkap malaikat. Lahu apa ya mu'aqibatu min baini jazaya min khalwiyah faduna min amrillah. Itu depan, belakang, samping gak banyak malaikat, tapi kita sempat bahkan benahi kopiah dulu ya Pak. Ngupil kan. Kadang ngupil dan mohon maaf, ngupilnya masuk ke dalam, dikejar-kejar gak dapat-dapat. Setelah dapat bingung taruh mana nih. Kamu kok hidupnya susah terus, ngejar-ngejar susah, dapat susah, nggak dapat susah. Gimana hidup kayak begitu? Orientasi daripada sholat itu koneksitas. Wasola silu silatan, wasolatan itu nyambung. Tetapi dia repot dengan tangannya. Padahal formalitas. Sama, upacara bendera itu kan formalitas untuk mencintai Indonesia. Tapi loh banyak orang di soft pertama itu yang mencuri itu kadang-kadang. Artinya apa? Formalitas penting, soft pertama penting, soft pertama dalam upacara penting. Tetapi maknanya kadang jauh dari hakikatnya. Maka banyak ulama itu mengingatkan, tolong temukan makna dalam tiap detik. Karena pelajaran kehidupan itu setiap detik mesti ada maknanya. Kalau kita nggak punya makna, hidup kita hampa. Contoh, bapak-bapak duduk di depan teras, ada bakso lewat. Bu, ada bakso lewat, kira-kira dibeli nggak Bu? Bu? Nggak. Tempe? Tahu? Dikasih mau nggak Bu?
beli nggak mau dikasih mau. Ya Allah, kasihan tukang baksonya. Secara fikih maqasid, penjual bakso itu jual supaya dapat untung. Tetapi ada orang itu kadang melihat salah gitu. Jadi melihat salahnya apa? Oh, yang membagikan orang itu apa? Kita itu kan nggak butuh makanan. Ini kayak nggak laku nih gitu. Tak beli. Bukan kita mau makan, tidak. Bungkus ya Pak gitu. Berapa Pak? Satu aja apa? Ya nasi ayam gitu. Tapi ayamnya dipisah ya Bu. Enggak dipisah. Nanti ayamnya makan nasi. Nyambung Pak? Masih bangun? Alhamdulillah. Khawatir saya tidur. Paling kayaknya itu ceramah ditinggal tidur. Kalau jamaah bisa tidur, berarti kiainya nggak bisa tidur. Coba kalau kiainya tidur, bubar nggak Pak? Itulah malaikat Israel sering ngintip para jamaah, bukan ustadz. Kenapa? Ya mikir-mikir dulu. Kalau ustadz diambil, siapa yang ceramah? Sudah tuh, yang pojok tuh, yang sender-sender ngantuk-ngantuk, langsung kayak ngantuk. Bapak Ibu, ini tentang orientasi korban itu next. Itu ada qariba yaqrubu qurbanan. Ada qariba yaqrubu qurbanan, itu khilaf antar umat ulama sorok itu. Kalau qariba yaqrubu qurbanan, kurbatan, ada qariba yaqrubu qurbanan, wa qurbatan wa qirbatan. Itu ulama bahasa aja ribut tentang qariba. Saking dalamnya bahasanya, semakin dalam tambah ribut. Kalau nggak tahu, yang penting kurban aja lah. Nah, kurbanan itu artinya mendekat. Tetapi anehnya, kalau orang paham fikih saja, dia ternyata membahas ini kulitnya dikasihkan jagal enggak, kepalanya boleh dijual enggak. Itu fikih oriented, itu sumber pertikaian. Tapi kalau tahu bahwasanya setiap dari kita, oh ini hak saya, oh sudahlah, tak kasihkan bagian saya, apa susah. Sampai sekarang setiap Idul Kurban mesti ada keributan tentang kulit sapi, kulit kambing. Padahal kambingnya sudah mati, masih diperebutkan. Kalau sudah dapat warisan, tolong jangan ribut ya Pak. Dagingnya sudah diwariskan, tetap aja ribut. Jadi kalau kita tahu fikih maqasid, ternyata kurban itu mendekatkan kita pada Allah, namanya vertikal, mendekatkan kita pada manusia horizontal. Tetapi ada orang makin jauh sama Allah dalam kurban, salah orientasi. Maka nanti baca surat Al-Baqarah tentang haji ya, terutama itu al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja wala rafas wala fusuk wala jidala fil hajj fama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Rupanya maqasid haji itu supaya kita enggak bicara kotor, enggak fasik, tidak mudah debat orang. Itu kalau bapak-bapak yang mungkin ada yang belum haji seandainya, kok orangnya itu satu tidak ngomong kotor, terus dia suka menyatukan masyarakat, tidak suka debat, apalagi mau 2024 biasanya banyak debat, kemudian tidak fasik, ini sudah maqasid haji, boleh disebut Pak Haji versi maqasid, tapi nggak boleh ikut kumpulan IPHI. Karena itu kan haji yang formal, seperti sholat setelah subuh kemudian zikir sampai suruh, kan haji itu. Versi hadis Surmudi itu haji dan umroh sampai Nabi bilang tamah itu sempurna. Jadi dengan yang sudah sholat suruh itu dipanggil, itu versi hadis Nabi, tetapi nggak diakui sama IPHI gitu. Kapan tak berangkat? Oh tadi pagi gitu. Berapa hari? 1 jam. Itulah fikih maqasid. Maka fikih maqasid itu bagi orang yang nggak mampu sudah niat meninggal sudah haji. Fikih maqasid. Bagi yang berangkat terpaksa karena jadi petugas atau karena diajikan orang tua atau malu dengan kawan kantor belum haji, itu walaupun sudah berangkat secara formal boleh ikut kumpul IPHI, tetapi nggak boleh dihilangin, nggak masuk itu. Karena ini hilangin pakai fikih maqasid. IPHI dunia pakai fikih oriented tadi. Jadi pentingnya menggabungkan formal dan substansial ini loh. Kita
berbicara seperti ini tidak mengingkari yang formal, tetap dijalankan juga boleh kok Bu, tapi jangan niatkan kurban seperti ini karena nggak masuk pada fikih oriented, tapi fikih maksudnya kena. Ibu yang beli tahu 1 ton boleh Bu, bagi-bagi tetangga, senang nggak Bu? Daripada 1 kambing untuk 1 kampung, kebagian apa lehernya saja kecil. Maka jangan melihat dari formalnya saja, ada substansinya. Maka di situ dikatakan al-udhiyah, itu ada udhiyah. Udhiyah itu hewan yang disembelih, dohaya, tadhiyah, berkurban. Jadi yang dimaksud di sini ada namanya fikih oriented itu disebut dengan fangkola. Fangkola itu ada orang bertanya begini, Pak Ustadz, kalau saya ke bulan kiblatnya menghadap mana Pak Ustadz? Namanya fangkola, fikih yang enggak realitas gitu. Pak Ustadz tanya apa? Bagaimana itu nasib orang-orang Amerika yang dikubur di Mars sana? Biayanya mahal. Kalau kiamat bangkit dengan siapa Pak? Ya saya sendiri. Jadi orang-orang seperti itu namanya fangkola. Banyak sekali fikih fangkola itu, yaitu fikih berorientasi pada fikih orientasi saja. Orientasinya itu tanya-tanya gitu. Pak Ustadz tanya apa gitu. Bagaimana hukumnya orang nggak pakai jilbab gitu? Loh, kalau perempuan ya haram, tapi dia laki-laki ya haram. Loh, banyak tanya. Tapi kerjain rusaknya gitu. Jadi sampai bertanya apa hukumnya orang nggak sholat, ya jangan dihukum sudah. Kamu pergi ke rumahnya, ajak Pak, ayo sholat. Saya itu capek kerja, ya Pak. Maghrib aja Pak, gitu. Itu namanya fikih dakwah. Jangan fikih oriented tadi, nanti bisa fasik, bisa kafir. Ayo pakai fikih dakwah. Oh Bapak ini nggak punya uang, sampai nggak sempat nggak sholat, dan memang nggak tahu urgensi sholat. Sholat bagi dia tambah susah, jadi perlu dijelaskan pelan-pelan. Kemudian ada yang fikih shawaful umarok, itu fikih permasalahan fikih tadi yang sifatnya lahiriah diserahkan kepada para qudot atau para hakim yang menyelesaikan mereka. Banyak perselisihan. Maka Abu Nawas itu kalau ditanya jawabannya itu enak. Ini siapa yang salah? Kamu benar. Terus ini dia juga benar. Lu nggak benar semua. Sesuai dengan persepsi masing-masing. Abu Nawas itu hakim yang lucu sekali, semuanya benar. Jadi ada kebenaran perspektif siapa, ada kebenaran konsepsi, ada kebenaran empiris gitu. Jadi kebenaran persepsi itu tidak mutlak, tapi kebenaran konsepsi mutlak, yaitu Tuhan. Kebenaran empiris ya sesuai dengan alam realita. Contoh, kalau baca waqiah tiap malam katanya kaya, betul? Coba nggak kerja, kaya nggak? Ya ada yang kaya juga, ada bapak warisan, ya. Ada juga. Jadi fikih-fikih yang sifatnya realitas itu digabungkan dengan fikih-fikih ideologi, yaitu tadi keyakinan. Ternyata surat itu membahas tentang sumber ekonomi. Itu namanya dia mewaqiahkan dalam dunia ini. Jadi tidak hanya wiritan saja nggak bekerja, nanti malah dimarahi Umar bin Khattab. Kamu ngapain? Wiritan terus ngasih makan siapa? Kakak. Kakakmu lebih ahli ibadah. Rupanya bapak-bapak yang bekerja itu menghidupi keluarganya itu adalah kata Umar lebih ahli ibadah. Pilih mana Pak? Itikaf 10 Ramadan apa jual bakso? Pak, makan bakso? Kadang orang nyempelekan tukang bakso, itu berarti nggak tahu fikih oriented gitu. Jadi tukang gorengan gitu, bisa-bisa masuk surga dulu kan itu, tukang gorengan gitu. Senyum terus itu, mari Mas gitu. Terus disapa, guyon. Tapi kalau dengan orang besar biasanya serius, kita nggak bisa canda, betul Pak ya? Betul. Kalau dengan mbok-mbok yang diangkringan bisa canda Pak. Bisa nggak bayar juga? Bisa nyangkut di petang, kasih hasil bayar itu. Mbak berapa ini? Airnya gratis katanya. 1 teko gratis gitu. Kalau sudah masuk Al-Rahman jadi 1000. Kalau dengan setekunya sih mbok gratis. Luar biasa itu, jiwa waqiahnya luar biasa mbok itu. Kaya banget, sangat kaya. Nasi kucing 1 bungkus di Jombor itu 1.500. Saya makan 2 bungkus.
plus teh 1 gelas. Wah kenyang Pak, 5.000 saja Pak, sampai sedawa. Nikmat sekali. Kira-kira kalau sampai Pak Wali Kota bisa sedawa ya? Sungkan gitu, ditahan-tahan kan sungkan. Tapi di depan simbol bisa nggak? Wah kayak begitu. Nah, ada kebahagiaan yang sifatnya fresh kejiwaan. Itu penting sekali. Mudah-mudahan yang hadir fresh semua ya Pak. Kalau yang hadir gara-gara dimarahi istri juga nggak apa-apa. Kalau di rumah dimarahi istri, tidak aja ke pendopo daripada dapat ceramahnya istri. Ceramahnya istri lebih berpahala karena ada kesabaran. Terus istri, terus rekam dulu, langsung dibanting habis. Kemudian aro'atiyun itu berjalan aro'aita itu bahasa Arab. Kemudian menjadi bagaimana fikih-fikih yang oriented itu menjadi fikih yang global. Jadi kalau orang yang masih membahas hal-hal yang sepele-sepele itu memang jiwanya jiwa sangat lokal, personal. Tolong dikembangkan menjadi jiwa-jiwa yang global. Contoh, fikih pemanasan global. Itu kan bagaimana menanam, menyejukkan masyarakat dunia. Lupa halanya global. Buang sampah sembarangan membunuh masyarakat dunia. Plastik-plastik digabung dengan yang organik itu merusak lingkungan. Kalau orang tahu agama, ini plastik, ini kertas, ini yang basah, disendirikan yang basah diolah, yang plastik didaur ulang lagi. Itu agama. Pahalanya besar sekali. Mendaur ulang sampah. Begitu juga mendaur ulang sampah mental, sampah pikiran, sampah perasaan. Kan banyak sampah. Ibu-ibu, Bu, sering belanja nggak Bu? Sering. Di internet Bu? Kadang di masjid juga klik ya Bu ya. Berarti masuk masjid doanya apa Bu? Doa masuk pasar atau masuk masjid Bu? Dua-duanya itu ya. Jadi ke masjid Allah maftah li abwaab rahmati, juga masuk pasar la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku. Karena jenengan klik pasar Bu, COD. Kemudian jenengan di masjid yang menerima suaminya. Siapa yang bayar Bu? Ya sering aja COD. Tapi jangan sering di rumah ya Bu, biar suaminya yang bayar. Jadi ada namanya hukum korban, memang menurut Abu Hanifah wajib, menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Seperti itu biasanya ada kontekstualnya. Kenapa dia wajib gitu? Kenapa dia sunnah muakkadah? Maka bapak-bapak yang punya harta, baca hadis yang berat-berat aja. Mangkana usa'atun, siapa punya kelebihan, walam yudhokhi, gak mau kurban, wala yaqubanna musallana, jangan dekat masjid kami, itu aja. Pokoknya semampunya lah Pak. Kambing sekarang ada yang 1.500.000 kok, sudah. Jangan tanya umur berapa kamu, nggak usah, dia diam saja. Standarnya 2,5, tapi ada juga orang jual 1,5, kok kurus gitu. Seperti kurban. Tetangga tanya, kurban kok kurus? Enggak kurban. Lah sudah kurban aja gitu. Ada fikih sosialnya. Contoh, ada kambing gemuk-gemuk cuma telinganya ada sedikit cacat, sedikit aja. Jumlahnya 100 ekor. Ada satu kambing memenuhi syarat, gemuk, satu tok, telinganya utuh, matanya utuh, baik kacamata hitam. Kira-kira kalau kita pakai fikih oriented yang 100 nggak sah. Tapi tanya tetangga, Mbak, seneng sing 100 ekor tapi rondo pincang titik, nganggo sepatu, terus satu utuh, pilih mana Mbak? Pilih mana Mbaknya? 100 apa satu? Nah itu namanya tinjau fikih sosial. Jangan hanya fikih-fikih yang syariah saja gitu. Menyenangkan ya, sama dengan jenengan. Saya mau sedekah hari ini 1 juta apa 10.000 ya. Kalau 1 juta kurang ikhlas. Kalau 2.000 ikhlas banget. Coba tanya tetangganya, pilih mana? Tetangganya yang miskin. Mbak, aku mau sedekah ya 1 juta tapi nggak ikhlas. 2.000 ikhlas. Pilih mana Mbak? Nah itu namanya fikih sosial Pak. Nanti langsung hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik itu bermanfaat untuk orang lain. Dan duit 1 juta itu buat beli seragam anaknya, buat bayar listrik. 2.000, pakai 2.000 aja mencicil gitu. Itu pun katanya begini, helm harap dibawa, hilang tanggung jawab sendiri. Itu 2.000 gitu. Lagi ke masjid kelangan sandal
nggak apa-apa orang ngewu. Itu sesuai dengan kaidahnya Pak Parkir, dia begitu punya kaidah. Ibu-ibu, kalau ada kotak amal di masjid, saya tanya Bu, kalau ada 2.000 sama 200.000 atau 100.000, jujur ya Bu, nggak dosa, bisa dapat pahala. Kira-kira yang masuk yang mana Bu? Ya, jujur juga bagus. Insya Allah diampuni Allah. Nomor 2 Bu, punya uang 2002, satu lungset, bau GPU, balsem, dan satu masih grass baru. Kira-kira dimasukkan yang mana Bu? Jujur aja Bu. Memang diri kita seperti itu, padahal nilainya sama. Coba kalau masuk tukang parkir yang baru-baru 2.000, itu senang juga buat anaknya. Tapi boleh sih. Oh, enggak suwe-suwe kalau solasi itu nggak tahu fikih sosial. Fikih sosialnya itu menyenangkan tukang parkir, bukan nilainya. Kalau nilainya sama gitu. Jadi perlu kita membaca dari sisi lain, bukan hanya fikih-fikih yang tertulis seksual. Ada fikih kontekstual, ada fikih prioritas, ada fikih juga realitas. Ini perlu dikembangkan. Jadi kalau tahu seperti ini, tidak mudah nyalahkan orang. Contoh, Bapak itu kok nggak jamaah? Jangan menyalahkan dulu gitu. Ternyata dia ngantar orang sakit, dia itu dokter, ngoperasi pasien yang lagi sakit lebih utama daripada sholat jamaah tepat waktu. Jadi jangan pakai hadis tentang sholat jamaah, pakai yang lain, darurat nyawa orang gitu. Coba kalau dokter itu, ini pasien datang sesak nafas, harus segera ditolong. Sebentar ya Bu, saya mau mengambil fadilah sholat jamaah. Baca surah dokter, ya panjang sekali, terus balik innalillahi wa inna ilaihi. Itu siapa yang membunuh? Kata dia Pak dokter. Itulah namanya orang gak sadar seperti itu. Gak usah itu sholat jamaah bagi dokter yang lagi mengoperasi. Jadi ada pikir prioritas, bukan masalah pikir seperti itu. Banyak sekali orang tidak mengutamakan hal-hal yang lebih penting gitu. Maka Bapak Ibu rahmatullah, penting mangkana usahakan walau billahi walau yakuban musallana itu jelaskan. Karena juga idza dakhalat al-asru wa arada ahadukum ayyudhi, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, Anda mau berkurban. Ini sering diributkan sama khatib Jumat ya. Maka jangan memotong kuku, jangan memotong rambut, jangan ngerik kumis. Kenapa Pak Kiai? Nanti dosa-dosanya supaya habis semua. Paling potong nanti nggak boleh. Terus gimana Pak ya? Sudah kita potong, ya kembalikan di kasar. Itu fikih-fikih yang sangat formal sekali. Itu pun hukumnya sunnah dan simbolis sifatnya. Maknanya apa? Kamu dilarang berbuat kemaksiatan, jangan nyakar tetangganya, kan gitu. Itu fikih maqasidnya seperti itu. Jadi banyak orang ribut tentang, sering nanti kalau awal hijrah banyak WA, Pak Ustadz, bolehkah memotong kuku? Tuh, jadi kan mau nyembelih enggak, ya potong aja. Itu hukumnya sunnah, tidak memotong. Kalau memotong pun nggak apa-apa, makruh, kan selesai. Pertanyaannya adalah intisarinya itu mendekatkan diri pada Allah dan manusia. Tetapi gara-gara bahas itu, nggak boleh lu, langsung ribut. Itu menjauhkan diri dari manusia. Itu secara makna maqasid jauh dari fikih kurban gitu. Sedangkan tetangganya yang nggak kurban, ngobrol dengan tetangganya, rapat RT, kipas ngopi bareng, lu kurban tenang gitu. Ada takarub dengan masyarakat, seserawungan, damai, itu sudah makna kurban. Maka kadang-kadang kita lepas dari makna yang terkandung itu, kita bisa tersesat. Berikutnya, next. Lanjut Pak, ini orang Mesir. Oh enggak, saya jelaskan ini. Jadi ini kisahnya Nabi Ibrahim. Dalam surat Shofat itu, beliau kan berdoa Rabbiha beli minas solihin gitu. Jadi saya kasih prolog dulu. Allah itu menyebut orang-orang yang sangat dalam hatinya, kata biru ya ulil absar. Aja juga inna fi dzalika laayatin li ulil albab. Jadi kalau sangat dalam hatinya disebut ulul albab, tahu makna terdalam gitu. Oke, saya tanya ibu-ibu di sini ya sama bapak-bapak.
Kalau ada orang tenggelam di sungai, kemudian dia butuh ban untuk selamat. Kira-kira ada tukang ban di pinggir itu, tapi orangnya nggak ada. Orangnya lagi pergi, lagi sholat, gitu. Tutup sholat, tapi ada orang butuh ban. Jangan beli, nggak ada, mau ngambil dianggap mencuri. Solusinya apa, Bu? Ditolong, dilempar ban dengan pencurian tadi, Bu, dan selamat ternyata. Seperti itu berat, namanya fikih maqasid itu. Ketika kita mencuri ban, kemudian dipotret sama orang, terbukti kasban nyuri ban, gitu. Padahal menolong orangnya lagi butuh ban. Sekaya-kaya Anda punya emas 1 ton, kalau tenggelam butuh ban atau butuh emas? Ya sudah, gitu. Jangan terlalu materialistis gitu. Bu, senang nggak punya mantu ganteng? Nah, hafal Quran? Kaya? Sudah paham jawabannya begitu. Bu, orang ganteng itu kalau dilihat masih ganteng. Kalau ibu merem kelihatan gantengnya nggak, Bu? Itu sudah hilang. Bapak-bapak yang depan ini ganteng-ganteng menurut saya, tapi menurut ibu nggak tahu. Kalau saya pernah masuk hilang semua gantengnya, gelap ya. Berarti materi itu nggak lama. Sampai bakso yang terlezat di Magelang, terlezat itu kalau Anda makan hanya 10 cm saja. Sampai tenggorokan enak nggak, Pak? Enak? Masih terasa? Berarti harus tahu makosid, itu namanya formal. Enak ya? Enak hanya 10 cm. Sate cempe 10 cm. Sampai perut ini sudah kadang langsung keliengan gitu, sakit gitu. Berarti nikmat-nikmat yang formal itu sebentar sekali. Mohon maaf, termasuk jabatan itu sebentar. Tapi kalau tahu ilmu dan iman, nggak ada itu kiai, mantan kiai nggak ada. Kiai pensiun nggak ada. Ustadz excited, ustadznya nggak ada. Perpanjang nggak ada. Tapi kalau BPKB perpanjang, kalau ustadz nggak ada itu. Sampai almarhum Allah. Itu namanya substansi kenikmatan ternyata adalah ilmu dan iman. Sedangkan yang lain pendukung, Pak, pendukung. Yang lain-lain itu jabatan, baju, sarung, dukungan saja. Jadi yang paling inti ilmu. Next, ini bapak-bapak sudah ini tentang orientasi panjang sekali bahasa Arab. Terus anggaplah nggak ada, Pak, ya bahasa Arab. Terus Pak, saya mau menjelaskan fikih maqasid saja. Naik Anda. Nah ini fikih formal. Mata hewan tidak buta, telinga tidak terpotong, kaki tidak pincang, tanduk sempurna, tidak sedang sakit atau opnam ya, atau ekor tidak terpotong, tidak kurus. Berarti beruntung yang kurus-kurus ya, insya Allah nggak dipotong. Terus tidak berkudis, hati-hati, yang berkudis insya Allah nggak dipotong. Jadi yang panu gadas kurap selamat itu, tidak akan dipotong. Kemudian tidak sedang hamil, ini sering disebutkan. Pak Ustadz, apakah menyembelih kambing putri atau kambing betina boleh enggak? Itu makruh, Bu. Kenapa? Seganteng-gantengnya kambing tidak bisa hamil, gitu. Betul nggak, Pak? Mohon maaf, sejelek-jeleknya kambing putri bisa hamil. Satu kambing jantan, 40 betina satu kandang, bisa hamil semua nggak, Pak? Semangat sekali. Tetapi mohon maaf nih, 40 kambing betina, 40 kambing jantan, satu betina. Itu pertanyaannya, yang paling cepat memperbanyak jumlah kambing yang mana? Ya sudah kayak begitu. Maka jangan sembelih mak-mak gitu. Jangan sembelih mak-mak, kan yang mak-mak biar aja. Umurnya panjang mak-mak, baper itu ngundang, terus kemudian anaknya menghamilinya, terus lagi terus cucunya menghamilinya. Saya kadang-kadang saya lihat bebek baper itu jago-jago sudah almarhum, dia masih hidup, cucu jadi bocor.
gitu, betul Bu? Pun ambil gini. Pernah lihat Pak? Oh, pengamat juga. Tapi nggak ada loh 4 babon, 4 jago, 1 babon akur, nggak ada. Mesti tarung dulu. Itu ada kecemburuan. Berarti yang poligami itu alami gitu. Poliandri itu nggak alami kalau pakai dalil PT loh Bu. Maka tolong Bu, ibu-ibu yang lihat suaminya kok masih gagah, masih semangat, Mas, Mbok Rati maneh. Itu istri yang baik. Tak akui jempol. Sip, calon ahli surga. Bapak yang di surga kalau ditawari nolak. Gak usah, hanya engkau di hatiku. Itu Bapak ahli surga. Ya, wah kebenaran. Next. Ini juga fikih rakit dong, kita berusia minimal 1 tahun. Itu semuanya orientasi fikih formal. Sedangkan rakyat miskin yang lapar nggak pernah bertanya itu kambingnya berapa tahun, nggak pernah bertanya. Yang penting akeh dagingnya, jangan balungnya gede-gede dibagi, dagingnya sedikit. Maka Nabi itu tolong dipraktekkan ini para pejabat yang mulia, sesekali makan kambing. Pernah makan kambing Pak? Kambing apa daging kambing? Daging kambing. Bu, sesekali makan kambing 1 paha sendirian. Sesekali, nggak usah ngasih kerupuk lah, nggak kerupuk, hanya daging dipanasin sampai mendung itu, kemudian dimakan. Itulah Nabi sukanya 1 paha sendirian. Kira-kira kalau kita 1 paha sendirian gimana Pak? Ngamuk-ngamuk nggak tetangganya? Padahal kambing kita sendiri latihan. Nabi itu paling suka paha bagian depan itu kambing itu sendirian Nabi. Makanya orang Arab itu alhamdulillah ya nggak pernah takut kolesterol. Ya. Orang Magelang itu sedikit, jangan makan dari kambing Pak, kolesterol. Kata siapa? Kata Pak Dokter, nggak pernah itu kambing mengandung kolesterol. Yang ada kambing mengandung cempe. Kenapa Pak Dokter kayak gitu? Oh betul juga ya Pak Dokter. Jadi ini namanya fikih, silakan. Saya tidak menyepelekan fikih-fikih yang formal, tapi ada fikih-fikih yang sangat dalam lagi. Contoh, apa hukum musik? Kalau formal bisa haram itu kalau mengarah kemaksiatan dan seksual. Tetapi kalau yang substansinya begini, musik haram itu kalau yang nabuh orang kaya pakai sendok dan garpu di depan orang yang kelaparan, itu musik haram. Sepakat? Kayak gitu. Sering kita lupa hal seperti itu. Jadi bahas dangdut, bahas pop, sudahlah jangan dibahas. Tetangganya dulu nggak bisa sekolah. Kenapa bahas kayak begitu? Maka hidup sebentar, kata para ulama, gunakan produksi amal soleh. Itu yang abadi. Contoh, yang sudah lahir sejak 1919, nggak ada. Itu Nyonya Menir. Satu ya. Jadi kan Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1900. Ibu-ibu tuh kuat, Nyonya Menir itu kuat. Sampai sekarang masih ada di Surabaya jamu Nyonya Menir. Silakan bapak-bapak minum jamu Nyonya Menir. Insya Allah kuat karena berdiri sejak 1900. Udah itu guyon Pak, jangan serius malah tidur. Itu fikih orientasi. Jadi fikih yang sangat kambing berusia, unta, sapi, itu fikih yang sangat dianjurkan adalah kurban-kurban yang membuat hati tetangga senang. Maka kadang kita berkorban perasaan. Contoh, diomelin tetangga, nggak apa-apa gitu. Saya potong perasaan saya, jadi malah berpahala. Pernah Bu, potong perasaan Bu? Contoh, sampai ini nama orang, namanya Pak Bunga atau Bu Bunga. Bu Bunga menjengkelkan saya, tetapi saya pakai fikih orientasi. Saya potong, saya baru kenal Bu Bunga, nggak kenal sejarah lamanya. Bu Bunga, tetap saya perlakukan manusia kayak awal ketemu.
Yang sejarah lama saya sudah lupa. Itu namanya kurban dengan memotong. Bisa nggak Bu? Bisa ya Bu? Berarti yang hari bisa kurban Bu. Nah kayak begitu. Tapi fikih substansial kurban. Next. Kemudian ini yang kami bahas di depan tadi. Tafakuhnya versi Nabi itu memahami secara global. Tapi tafakuh kalau diterjemah Jawa jadi gini, manutai satone wong iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man al khaira ing kebagusan. Khairan ing kebagusan yufaqih mongko mekehke nyerdaske mahamke sapa Allah hu ing man. Tapi yang diterjemah kadang dia adalah ahli fikih, dan fikihnya tadi fikih yang sangat parsial daripada fikih yang besar tadi. Maka perlu kita fikih-fikih yang sifatnya nasional, tidak lagi fikih-fikih fakultas-fakultas tadi. Fikih universitas sudah mengumpulkan banyak fakultas, sudah global. Maka Indonesia, terutama kita itu jangan selalu mengadopsi fatwa-fatwa Arab gitu. Kenapa? Karena konteksnya berbeda gitu. Jadi contoh, kalau di Arab itu kan wanita tidak boleh nyupir, nggak boleh jalan sendiri. Itu karena konteksnya di Arab itu wanita jalan sendiri itu aib gitu loh. Gak ada rumah terbuka kayak kita tuh ngablak sampai jam 10 malam. Karena gak ada pencuri, yang curi apa juga gak ada. Itu orang Indonesia itu lebih aman. Jam 10 di Magelang jalan sendiri aman, 11 aman. Beda dengan di Sudan sekarang perang, atau di Yaman lagi perang juga, di Saudi, di Mesir tuh beda konteksnya. Jadi tidak bisa memahami siapa wanita pakai parfum kemudian baunya tercium kemudian dianggap zina. Itu lihat konteksnya dulu gitu. Kalau di Magelang ini posyandu ibu-ibu, betul Bu? PKK ibu-ibu, arisan ibu-ibu, parenting ibu-ibu semua pokoknya. Bapaknya kemana itu enggak? Jadi itu pikir kontekstual. Jadi jangan ada orang itu langsung download atau lihat fatwa-fatwa Arab. Saya juga tertawa. Orang ini kurang kontekstual. Kita ini orang Indonesia. Contoh, kurma juga. Jadi kan ke Saudi kan biasanya ada kurma ajwa, macam-macam, kurma Tunis, macam-macam ya, kurma Madinah, macam-macam. Ya memang adanya kurma gitu, dan anggur gitu. Tapi kalau di Indonesia nih coba kelengkeng kurma, sawo kurma, rambutan kurma, asem, sampai asem aja terjemahnya kurma juga bahasa Arabnya. Tamper Hindi itu Indonesia. Ini kurma Indonesia itu asem. Coba jadikan ke Mesir, tamper Hindi itu ada kurma Indonesia, itu kurma juga. Tapi kalau kita buka puasa apa pakai asem? Jadi ada pemahaman yang utuh gitu. Jadi karena di sini nggak ada kurma yang dimaksud rutok, yang basah itu sudah pakai sawu, itu utama ketika buka puasa. Jangan kerupuk rambak, alamat nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un keseretan. Jadi ada konteksnya Bu, ada konteksnya. Jangan langsung melihat. Tapi ada yang pas, ada yang kurang pas. Maka perlu ditanyakan yang ahlul basiroh, yang tahu betul mendalam. Kemudian kata beliau Bapak Kiai Ma'ruf Amin pernah menjelaskan tentang Indonesia ini mengalami permasalahan ekstrim terlalu kanan dan ekstrim terlalu kiri. Ekstrim terlalu kanan biasanya diwakili orang-orang yang tekstualis, biasanya tidak melihat maksud tadi. Yang terlalu kiri sampai mengatakan sudahlah nggak usah haji bulan Dzulhijjah, kapan saja boleh kok. Itu terlalu ekstrim kiri. Dia tanpa melihat teksnya, yang penting maksudnya sampai Mekah sana. Ada juga seperti itu. Imam tidak harus laki-laki, boleh kok imam perempuan. Itu ekstrem kiri. Makanya ada Aminah Wadud dan lain-lain, yaitu imam perempuan. Dalilnya emansipasi wanita. Nah,
untuk menjadi moderat itu memang mendengarkan yang kanan. Oh, tekstual, kamu belajar ilmu makosid ya, substansi. Yang kiri, oh kamu belajar membaca Al-Quran yang benar, membaca teks-teks yang benar, tidak sesuai, tidak hanya logis saja, tapi perlu juga idealisnya, dogmatis juga perlu. Itu kalau orang tahu kanan dan kiri, dia jadinya orang yang moderat, tidak terlalu menyalah-nyalahkan. Jadi memang solusinya adalah bagaimana orang-orang yang tekstualis itu, kalau bahasa zaman dulu dohiriyah, itu dirubah supaya tahu namanya makosid. Kalau fikih makosid, Imam Syatibi itu ada dalam muwafaqatnya. Bahkan Imam Syatibi yang masa mengarang kitab Al-Itisam itu ekstrim, kata sebagian ya rektor UIN yang lama itu, Pak Yujian. Imam Syatibi versi Itisam itu keras sekali. Tapi di akhir hayatnya dia ngarang fikih makosid dalam kitab muwafaqat itu dia sangat moderat sekali. Jadi para ulama aja mengalami gelombang kayak begitu, apalagi kita bukan ulama, malah ngelama gitu kan. Jadi nggak jelas gitu. Abu Bakar enggak, Abu Jahal enggak, abu-abu lah. Jadi Bapak Rasulullah sampai Nabi itu lihat ini. Nabi bilang apa ketika nyembelih kambing satu? Ada an Muhammadin katanya. Wa alihi wa man lam yudakhi min ummatihi katanya. Ini kambing untuk saya Muhammad dan keluarga Muhammad dan umatku yang belum kurban. Kira-kira kalau jenengan tanya Pak Kiai gimana? Gimana Pak Kiai? Satu kambing untuk berapa orang? Satu. Kalau untuk sekeluarga, sebagian ulama memberikan satu keluarga. Pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, kambing satu, keluarga kami 10. Kalau di akhirat kuat nggak ya dinagi 10 orang? Lo lagi formal lagi. Akhirat pakai ukuran dunia. Ya salah sendiri. Korbannya kurus, makanya yang besar. Jadi kayak begitu. Jadi tidak bisa kita memahami hanya tekstual saja, tapi perlu juga fikih-fikih yang substansial. Maka mungkin kata Ibnu Umar, banyak orang yang nggak berangkat haji tapi haji. Kata Ibnu Umar, bukan kata saya supaya nggak menyinggung orang. Hanya orang nggak berangkat tapi malah haji. Kata Ibnu Umar. Berarti Ibnu Umar itu melihat dari substansinya gitu. Jadi al-musafiruna kasir wal hujjatu qalil katanya. Yang berangkat banyak sampai 280.000 contoh kalau dari Indonesia. Ini versi Ibnu Umar. Jadi yang kaji sedikit gitu, versi Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar dan Umar bin Khattab terkenal dengan fikih makosidnya. Maka ketika ada ghanimah di Irak itu jangan dibagi. Tanah jangan dibagi, maka diproduksikan usaha-usaha dibagi fakir miskin. Jadi wakafnya wakaf produktif gitu. Kalau kita ngasih orang uang, dia buat belanja. Tapi kalau kita sekolahkan, dia jadi dokter, mencerahkan sampai kita meninggal dunia. Jadi pentingnya prioritas visi tentang pendidikan, bukan ngasih makan saja. Tapi tidak mencela orang yang ngasih makan. Nanti kan semua pendidikan yang nggak mau belajar jadi kelaparan juga, meninggal juga kita yang dosa. Jadi bapak-bapak menyadari adanya evolusi pemikiran juga. Jadi adanya tadi yang fikih-fikih formal itu nggak dicela juga, karena memang kelasnya formal. Biasanya yang bertengkar itu TK apa mahasiswa atau dosennya bertengkar. Yang biasa tawuran, mohon maaf, anak-anak yang masih siswa atau dosennya yang bertawuran, ikut malam hari, malam minggu balapan. Gurunya apa muridnya? Sama kayak dalam pemikiran, perasaan sama. Kalau kita belum bisa menyatukan banyak perbedaan, kita memang masih TK, masih iki aku, iki lembagaku, iki aku. Jadi belum terbuka gitu. Maka perlu inklusif dalam bersikap. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini yang dapat kita sampaikan karena hawanya sudah ke alam lain ya. Mohon maaf sudah menyalahi aturan. Jadi intinya korban itu mendekatkan diri kita pada Allah. Ibu-ibu tolong yang niat korban diluruskan niatnya. Yang nggak punya uang ya usahakan punya uang.
Kalau mau beli kurban jangan ke saya, karena saya bukan nanti kambing. Tapi yang paling penting adalah memahami kedekatan Anda dengan Tuhan. Kayak apa saja. Nanti pulang macet, bisa nggak dekat Tuhan? Alhamdulillah macet, alhamdulillah macet, alhamdulillah macet. Bisa nggak Bu? Menikmati setiap detik kekecewaan, kebahagiaan, semua berujung pada koneksitas. Taat tadi koneksitas, maksiat tobat koneksitas, nikmat syukur koneksitas, kemudian musibah sabar koneksitas. Pokoknya selalu sholat. Nanti masuk madhab sholat daim. Itu madhabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sholatnya tidak 4 rakaat saja, jalannya sholat, melihatnya sholat, dengarnya sholat. Setiap ada di hadapan kita, ini kok indah, berarti al-jamil Allah. Ini kok ada hijau, ada kuning, oh yang bikin pelangi Allah. Ini kok ada merah, ada krim, ada, berarti indah sekali warna-warni. Begitu juga warna-warni perasaan, pemikiran, itu adalah pelangi-pelangi keilmuan. Maka jangan seragamkan, nggak bisa diseragamkan. Wala yazaluna mukhtalifin, selalu berbeda. Nikmati perbedaan. Anda akan menemukan hikmah di balik. Oh iya, menurut Bapak ya, menurut Bapak benar, menurut saya kurang benar. Gitu. Menurut saya salah, menurut Bapak mungkin benar. Jadi menghargai pendapat orang lain. Saya kira ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sudah jam 12 kurang 3 jam. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mohon di slide yang paling terakhir, paling akhir langsung ditarik ke bawah, biar langsung. Yang bawah, paling bawah langsung bawah. Banyak sekali. Paling bawah sekali. Penasaran nih Pak? Nah ini buku. Silakan Bapak-bapak yang tertarik apa ini? Buku ini ada namanya Ilmu Santri tentang hati. Kalau nalar hukum Islam yang saya jelaskan tadi. Kalau yang ini berbahasa Arab. Monggo pilih yang mana? Nggak milih. Ini semuanya bisa di-download, tidak usah beli, tinggal nyari wifi gratis di mana gitu, nggak apa, terus di-download juga bisa. Nggak usah beli. Saya nggak jualan buku. Tapi kalau Anda minta buku, kalau pas ada, kasih itu, nggak jualan. Saya bawa 4 itu, 2 nalar sama 2 ilmu santri. Nanti tak serahkan Pak Edi, monggo terserah. Saya kira ini bisa di-download, ada linknya di beliau juga. Kalau mau download tinggal download saja. Ini satu buku halamannya 500 halaman. Insya Allah jangan bosan bacanya. Saya kira ini. Mohon maaf Bapak Ibu, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nossa.